Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan materi tentang perkembangan sejarah komputer yang telah disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan 1. Nadila Putri Indria dengan saya sendiri, dan 2. Joni. Sejarah komputer dari awal perkembangannya hingga sekarang. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer bisa digunakan sebagai membantu aktivitas dari manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Hal ini memang telah dibuktikan dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri memang, manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Akan tetapi, proses perkembangan dari komputer tidak serta-merta canggih karena ada tahapannya. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerja, hingga komponen yang dipakainya. Sebab komputer terdahulu memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan. Berikut ini akan kita rangkum sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum pada tahun 1946 sampai 1959. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di berbagai aspek. Sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Macaulay di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar. Pada peletakan program ini saja memerlukan ruang seluas 500 meter kubik. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Dana yang diperlukan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Namun kemampuan komputer generasi ini memang sangat terbatas, sehingga untuk dapat memecahkan masalah membutuhkan waktu yang lama. Bahkan pengguna harus memakai kartu berlubang atau disebut dengan punched cards serta pita kertas untuk dapat melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout menggunakan biaya pembuatan fasilitas. Namun, fungsinya sendiri ini belum maksimal. Ciri-ciri komputer generasi pertama. 1. Memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. 2. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. 3. Pemrograman hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. 4. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. 5. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. 6. Perlu mesin pendingin karena cepat panas. 7. Memiliki kapasitas yang sangat kecil. 8.
kinerjanya lambat. 9. Memakai konsep strong program dan menggunakan magnetic core strong sebagai memori utama. 10. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Selanjutnya, sejarah komputer generasi kedua transistor tahun 1959 sampai 1965. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua digantikan menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Spray, Ren, dan Stretch, serta menjadikan komputer dengan nama Large. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom, dapat mengatasi berbagai data di mana kemampuan ini diperlukan oleh peneliti atom. Pada tahun 1965, hampir dari di berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri komputer generasi kedua. 1. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. 2. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core strong. 3. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. 4. Mampu memproses secara real time dan juga real sharing. 5. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. 6. Kinerjanya lebih cepat. 7. Daya listrik lebih kecil. 8. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis tapi juga pada aplikasi teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni. Saya akan membacakan sejarah perkembangan komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga muncul dengan pengembangan IC atau Integrated Circuit. Penemuan IC merupakan prestasi terbesar. IC diciptakan oleh Robert Noyce dan Jack Kilby pada tahun 1958 sampai 1959. IC adalah komponen tunggal yang memiliki jumlah transistor. Transistor dibuat menjadi lebih kecil dan ditempatkan pada chip silikon yang disebut semikonduktor, yang secara drastis meningkatkan kecepatan dan efisiensi komputer. Keyboard dan monitor dikembangkan selama komputer generasi ketiga. Teknologi kegiatan perangkat keras komputer mulai diimplementasikan pada pertengahan tahun 1960-an. Dengan banyaknya dukungan dari IBM, perkembangan teknologi tergantung pada dua pengembangan, yaitu pengembangan rekaman data dan penyimpanan rekaman data, yang mana teknologi komputer saling tergantung antara kedua teknologi ini. Pemrosesan dan penyimpanan data jangka pendek atau untuk pekerjaan yang sedang berjalan yang digunakan oleh komputer menjadi murni elektronik. Karena sirkuit elektronik tidak menggunakan komponen mekanis, data bus bergerak sangat cepat dan dapat dimanipulasi. Kelemahannya adalah informasi itu lenyap begitu saja. Media magnetik dari elektronik mulai digunakan untuk menyimpan data jangka panjang. Karena begitu, media dimagnetisasi sesuai pola penyimpanan data. Data tetap terjaga dan bisa disimpan secara offline dan dibaca kembali ke komputer dari tahun-tahun kemudian. Kelemahannya adalah membaca dan menulis media yang dikuasai untuk diangkut secara fisik. Cara membandingkannya yaitu dalam bentuk elektronik, proses penyimpanan magnetik lambat dan menjenuhkan. Hanya bisa merekam atau mengakses informasi dalam bentuk linear, yang berarti arti atau standar. Pada tahun 1964, IBM memperkenalkan komputer model sistem atau 360 dengan prosesor Solid Logic Technology.
namun masih menggunakan memori inti-Farid. Papan sirkuit tercetak dan teknik proses 4,400 bit pada tahun 1971 sampai 1996. Ini dimulai pada tahun 1972 oleh prosesor 8 bit 8008 yang mendukung mikrokomputer pribadi pertama, dan yang dihadirkan oleh Paul Allen dan Bill Gates dengan percobaan pemrograman mikroprosesor pertama mereka. Integrasi memori dengan chip tunggal mampu menyimpan data dalam jumlah besar. Pada tahun 1971, IBM juga mengenalkan mesin ketik magnetik tipe Selectric, sebuah produk yang mempelopori penerapan perangkat perekaman magnetik dan elektronika transistor untuk mengetik, dan memunculkan konsep yang sekarang dikenal sebagai pengolah kata. Disebut sebagai power typing, fitur untuk merevisi teks yang tersimpan memperbaiki dokumen, tidak seperti mesin yang manual dan yang sudah selesai. Alat ini dibangun pada mesin tik elektrik sebelumnya yang sering dipakai. Perangkat input atau output untuk komputer generasi awal menggunakan pita kertas sebagai mekanisme perekam. Mikroprosesor komputer generasi ketiga. Seperti pada digambar, mikroprosesor Intel 4004 yang di sebelah kiri, dari tahun 1971. Prosesor yang memiliki 2300 transistor, logika 4 bit yang mampu mengatasi 640 bit memori. Kemudian keluar versi terbaru pada tahun 1972 dengan mikroprosesor 8008 yang di sebelah kanan, dengan 3500 transistor dan 8 bit logika yang mampu mengatasi memori sebesar 16 KB. Dengan 3 komponen yang hadir sebelum mikroprosesor, modul tabung hampa udara dari sekitar tahun 1950, transistor tunggal di papan sirkuit tercetak dari tahun 1964 yang diilustrasikan oleh Dacruz tahun 2001. Panjang kata 4004 adalah 4 bit dengan kecepatan selang sekitar 100.000 Hz. Ini tidak berisi RAM internal. Di mana penyimpanan magnet diperhatikan, IBM sistemnya yang pertama kali menggunakan ramak pada tahun 1957. Berdasarkan praktik sewa IBM pada waktu dan harga yang saat ini, maka biaya 100 juta ribu dolar untuk membeli penyimpanan ramak sedang tersedia data GB. Pada tahun 1998, biaya penyimpanan disk sekitar 50.000 US dollar per GB. IBM meluncurkan penyimpanan disket yang bisa dilepas pada tahun 1962 dengan IBM 1311. Kemudian foto yang menunjukkan operator membuat paket disk memori IBM 1311 pada komputer IBM 1440. Dalam urutan gambar, operator membawa sebuah paket disk yang berisi 6 disk memori 14 inci ke IBM 1440. Waktu yang dibutuhkan kurang dari 1 menit. Paket disk bisa dilepas dengan cara yang sama dan disimpan seperti buku di rak perpustakaan sampai dibutuhkan lagi. Teknologi penyimpanan data ini agar pengguna untuk menyimpan paket disk terpisah untuk setiap pekerjaan. Paket disk yang beratnya kurang dari 10 kg memiliki kapasitas penyimpanan hampir 3 juta karakter alfanumerik. IBM 1311 disk drive dengan remove let store, sebuah unit menelan biaya 90.000 US dollar ke atas untuk tambahan pada tahun 1964. Selanjutnya, karakteristik komputer generasi ketiga. Yang pertama yaitu software yang lebih canggih. Software yang bisa dipakai dalam generasi ketiga ini juga semakin banyak dan bervariasi. Pastinya para peneliti kala itu ingin menjawab kebutuhan pasar, maka berbagai software mulai dikembangkan supaya bisa beroperasi di komputer. Meski semakin canggih teknologi yang dibawa oleh generasi ini, harganya juga semakin murah. Hal ini dibarengi dengan produksi komputer yang semakin massal. Bentuknya juga lebih kompatibel sehingga bisa jauh lebih terjangkau. Untuk urusan kapasitas memori, komputer generasi ini punya kapasitas yang lebih besar. Awalnya hanya mampu sampai ribuan karakter saja. Saat ini bisa menyimpan hingga ratusan ribu. Yang kedua, sistem integrated circuit, yaitu ciri-ciri yang cukup menonjol dari generasi ketiga. Muncul teknologi IC transistor yang ditemukan pada generasi kedua, kemudian diupdate hingga bisa menjadi satu dalam sebuah sistem yang diberi nama IC. Fungsi dari IC ini adalah membuat komputer bekerja lebih cepat dan juga tepat. Berkat IC, kecepatan dari komputer generasi ketiga ini 10.000 kali jauh lebih cepat. Tentu saja bila teknologi dibandingkan dengan generasi pertama. Salah satu kemampuan yang cukup disukai banyak orang adalah mampu melakukan multitasking dan juga multiprocessing.
Pemakaian komputer tidak lagi dibutuhkan waktu yang lama. Kerja komputer yang tidak terlalu berat juga membuat mesinnya tidak cepat panas. Yang ketiga, visual display dan memori. Perubahan lainnya dalam generasi kedua ini adalah adanya terminal visual display. Selain itu, komputer juga sudah mulai mengeluarkan suara. Untuk urusan memori, komputer ini memakai disket magnetik atau disebut dengan external disk. Memori ini memiliki cara kerja random access atau mengakses data dengan secara acak. Teknologi ini juga didukung dengan kapasitas besar hingga jutaan karakter. Kemampuan generasi ini bahkan bisa melakukan komunikasi dengan komputer lainnya. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Tidak banyak perubahan yang dibawa oleh komputer generasi keempat ini. Pada dasarnya, generasi ini merupakan update dari teknologi yang dibawa oleh generasi ketiga. IC yang dibuat pada generasi ini akan jauh lebih rumit dan kompleks. Selain itu, IC yang dibuat juga akan lebih terintegrasi. Dengan kata lain, teknologinya masih seputar IC. Hanya saja memang jauh lebih canggih dan mudah untuk dipakai di generasi ini. Semua komputer sudah mulai memakai IC dalam bentuk chips. Perkembangan integrated circuit dalam bentuk chip. Perusahaan yang bernama Very Large Scale Integration mulai mengembangkan chip IC satu ini. Mereka pun melakukan banyak perubahan. Akhirnya pada tahun 1980-an, perubahan ini sukses memproduksi chip yang bisa menampung komponen yang jumlahnya hingga ribuan. Chip ini juga mengembangkan berbagai jenis teknologi yang mempermudah pemakaian komputer. Teknologi yang cukup dikenal dengan Large Scale Integration. Pada zaman itu, teknologi ini juga sering disebut Bipolar Large Scale Integration. LSI ini adalah sekumpulan IC yang kemudian dijadikan satu dalam sebuah keping chip IC yang begitu canggih dimulai dari teknologi satu ini. Bentuknya persegi empat dan seperti lempeng. Di dalamnya terdapat rangkaian yang membuat berbagai macam IC. Teknologi ini pun semakin berkembang. Akhirnya para ilmuwan mengembangkannya menjadi Very Large Scale Integration atau yang disebut dengan VLSI. Teknologi ini mampu menampung ratusan ribu IC. Tak berhenti sampai situ saja, para peneliti dan ilmuwan kala itu juga mengembangkan teknologi komputer mikro. Para perusahaan teknologi berlomba-lomba memakai mikroprosesor dan semikonduktor ke dalam sebuah chip. Selain IC yang dibuat dalam bentuk lempengan, mikrokomputer internal juga coba dimasukkan ke dalam satu bentuk chip, sebab generasi sebelumnya cukup merepotkan dengan memakai magnetic core store yang dianggap kurang praktis. Perkembangan awal mikrokomputer. Akhirnya perusahaan Intel termasuk yang membawa perubahan mengenai mikrokomputer. Sekitar tahun 1980-an, mikrokomputer 8 bit sudah mulai diperkenalkan. Komputer ini memakai chip prosesor yang disebut dengan 4004. Dalam chip tersebut sudah berisi 230 transistor yang berjalan dalam 108 kHz. Teknologi ini memungkinkan komputer menjalankan sampai dengan 60.000 operasi setiap detiknya. Tak berhenti sampai situ saja, Intel terus mencari teknologi terbarukan. Intel akhirnya memperkenalkan mikrokomputer lanjutan yang diberi nama 8008. Jenis chip prosesor ini bisa memproses 8 bit informasi dalam satu kurun waktu. Inilah yang menjadi cikal bakal prosesor yang mulai dipakai oleh masyarakat luas sampai sekarang. Lantas apa yang membedakan keduanya? Kedua prosesor ini hanya mampu memenuhi kebutuhan aplikasi tertentu saja. Hanya saja prosesor 8008 punya kemampuan yang lebih cepat serta punya paket instruksi yang jauh lebih kaya. Selain itu, kemampuan dalam hal pengamatan dari prosesor 8008 jauh lebih besar. Dari segi hardware, semua komputer generasi keempat masih memakai tampilan monitor yang sama. Sistem dan bahasa pemrograman dari komputer juga turut berubah. Pada generasi ini, komputer memakai sistem yang disebut dengan Control Program for Microprocessor. Untuk bahasa pemrograman, komputer memakai Beginner Alt Purpose Symbolic Instruction Code. Selanjutnya, karakteristik komputer generasi keempat. Yang pertama yaitu memiliki ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik yang lebih kecil daripada komputer generasi ketiga. Yang kedua yaitu memiliki sebuah chip tunggal atau yang disebut IC, Integrated Circuit, yang mampu memuat seluruh komponen komputer. Yang ketiga, memiliki ukuran yang lebih kecil daripada komputer generasi ketiga. Yang keempat,
menggunakan LSI atau Large Scale Integration, VLSI, Very Large Scale Integration, hingga ULSI, Ultra Large Scale Integration. Yang kelima, memulai mengembangkan komputer mikro yang sudah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip sebagai memori komputer. Yang keenam, memulai menggunakan sistem operasi berbasis GUI. Selanjutnya, komputer generasi kelima. Banyak sekali pengembangan terjadi pada generasi kelima. Banyak yang menyebut generasi ini sebagai komputer untuk generasi masa depan. Disebabkan perkembangan pada generasi ini cukup banyak mengalami perubahan besar, apalagi mulai banyak produsen yang mulai membuat PC atau komputer yang lebih kompatibel. Pada awal kemunculan generasi kelima, IBM PC menjadi satu-satunya komputer yang paling canggih. Berkat pengembangan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan teknologi, maka menjadikan industri komputer semakin beragam. Misalnya muncul perusahaan seperti Microsoft dan Intel yang jadi pionir perkembangan hardware maupun software. Perkembangan ini tidak hanya dirasakan di dunia internasional saja, bahkan perkembangannya juga dirasakan oleh bangsa Indonesia. Mulai banyak teknologi perkembangan dari komputer yang sangat canggih. Misalnya mulai munculnya tablet, smartphone, netbook, ultrabook, dan masih banyak lagi. Pastinya akan semakin banyak bentuk kecanggihan komputer yang dibawa oleh para perusahaan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi yang cukup pesat dilakukan adalah pemadatan ribuan mikroprosesor. Dari ribuan mikroprosesor yang ditemukan di generasi sebelumnya akhirnya dibuat dan digabungkan menjadi satu mikroprosesor yang ada, seperti yang kenal sekarang ini. Teknologi terbarukan ini akhirnya membuat berbagai perusahaan teknologi berlomba-lomba membuat mikroprosesor, mulai dari perusahaan Intel, Motorola, Zilog, dan lainnya, mulai membuat berbagai varian dari mikroprosesor. Pada generasi ini, dengan mudah ditemukan mikroprosesor dengan berbagai jenis. Salah satu yang terkenal adalah mikroprosesor milik Intel. Model awal mulai dari 4004 sampai akhirnya masuk ke dalam teknologi terkini yaitu Pentium. Pentium sendiri terus-menerus terbarukan karena Intel mengeluarkan seri pertama hingga yang terakhir seri keempat. Pentium keempat yaitu diproduksi akan semakin meminimalisir kekurangan yang ada di dalam Pentium tersebut. Teknologi terbarukan dari Intel ini juga menambahkan kecepatan dan kemampuan yang dimiliki oleh prosesor. Kecepatannya bisa mencapai 2 GHz. Perkembangan manfaat komputer ini tidak berhenti sampai situ saja. Pada 2001, perusahaan Intel sukses membuat dan meluncurkan sebuah prosesor yang disebut Intanium. Ini merupakan prosesor yang memiliki basis 64 bit. Bisa dibilang ini adalah perkembangan komputer yang cukup besar di tahun tersebut. Prosesor Intanium adalah yang pertama dengan instruksi 64 bit. Intel mengeluarkan teknologi terbaru mulai dari aplikasi dan juga sistem operasinya. Meski begitu, Intel tetap mencoba mempertahankan supaya teknologi ini tetap berjalan dengan software 32 bit. Sebelumnya komputer memang bisa berjalan dengan 32 bit per satuan waktu. Ini masih berlaku hingga teknologi Pentium 4. Bahkan teknologi 32 bit ini masih dipakai sampai sekarang. Anda akan dengan mudah menemukan komputer yang mempunyai teknologi ini. Selain dari segi kecepatan dan kecanggihan prosesor, generasi ini juga punya kemajuan di hal lain. Salah satunya adalah tampilan gambar. Komputer generasi ini memiliki kualitas gambar yang sangat bagus dan pastinya berwarna. Anda tidak perlu lagi kesulitan saat melihat foto karena multimedia dari komputer sudah sangat mendukung. Utamanya lagi, fungsi utama dari komputer juga hadir dengan lebih cerdas. Terdapat peningkatan kecepatan kerja komputer dalam hal mengakses data. Apalagi komputer juga hadir dengan ukuran yang lebih kecil. Desainnya juga lebih sederhana. Para perusahaan teknologi berusaha menghasilkan ukuran komputer yang kecil dan lebih praktis, tapi kemampuannya semakin canggih dan pintar. Perkembangan teknologi dalam generasi kelima ini memang terbilang cukup drastis. Para peneliti juga sedang mengembangkan teknologi yang menggantikan chip. Teknologi tersebut diberi nama Josephson Junction. Salah satu keunggulan dari teknologi chip adalah mampu bekerja dengan berbagai operasi dalam 1 detik bahkan sampai miliaran operasi. Kecepatan sangat diperkirakan untuk membuat komputer yang lebih canggih. Komputer pada generasi kelima juga mengalami perubahan dalam hal bahasa mesin. Kecanggihan komputer bisa membuat komputer generasi kelima ini bisa menerjemahkan bahasa manusia.
canggihnya, manusia bisa berbicara secara langsung dengan komputer. Pada generasi sebelumnya, bahasa mesin harus dipahami oleh manusia untuk bisa mengoperasikan komputer. Perkembangan teknologi komputer pastinya dibuat untuk mempermudah manusia dalam menjalankan komputer beserta fungsinya. Perubahan teknologi mengenai bahasa komputer ini disebut dengan artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI. Teknologi ini juga sudah berbasis grafik, user interface atau GUI, dan juga berbasis multimedia serta multikomunikasi. Komputer generasi kelima datang sebagai jawaban dan solusi dari semua permasalahan yang terjadi pada generasi sebelumnya. Bahkan perubahan teknologi yang terjadi dengan mudah terjadi hanya dalam hitungan tahun saja. Kemudian berlanjut kepada teknologi chip 386 yang memiliki 275.000 transistor. Sekian lama chip yang dikenal semakin canggih. Misalnya chip 486 yang muncul pada tahun 1990-an. Kala itu chip tersebut sudah memiliki 1,2 juta transistor. Sejak tahun 1993, perusahaan Intel juga mulai memperkenalkan prosesor 586 yang mulai disebut dengan Pentium 1. Dari sinilah generasi Pentium dimulai. Dalam generasi pertama, Pentium ini sudah memiliki 3,1 juta transistor. Pentium 1 ini sudah bisa melakukan 90 miliar instruction per second atau bisa disebut dengan MIPS. Kemudian perkembangan prosesor semakin canggih dengan kehadiran generasi Pentium berikutnya, mulai dari Pentium 2 hingga terakhir Pentium 4. Perkembangan signifikan yang juga terjadi pada generasi kelima ini adalah kecepatan dalam memproses gambar. Visual yang ditampilkan pada generasi kelima umumnya lebih tajam dan halus. Semua ini ditambahkan dengan kecepatan proses kerja yang semakin baik. Hal ini membuat proses pengiriman maupun penerimaan gambar yang Anda lakukan akan jauh lebih cepat. Tentu saja, hal ini akan mempermudah seseorang dalam melakukan berbagai pekerjaan seperti membuat makalah atau artikel. Selanjutnya, karakteristik komputer generasi kelima. Yang pertama yaitu menggunakan teknologi LSA atau Large Scale Integration yang telah dikembangkan. Yang kedua, memiliki proses kinerja yang lebih cepat daripada komputer generasi keempat. Yang ketiga, memiliki banyak fitur-fitur baru yang lebih canggih dan modern. Yang keempat, memiliki media penyimpanan berupa hard disk dengan kapasitas hingga satuan ukuran terabyte. Yang kelima, menggunakan flash disk sebagai media penyimpanan luar atau media penyimpanan eksternal. Sekian dari kelompok kami, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.